Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan melakukan presentasi pada hari ini dengan anggota yang terdiri dari Dina Marlina dengan NPM 205060048, Karisma Rahayu dengan NPM 205060083, Nurulan dengan NPM 205060059, dan Cindy Regina dengan NPM 205060070. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi inovasi pendidikan Islam melalui jalur unggulan, yang mana materinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh presentator-presentator kami. Baik, untuk materi yang pertama ada paradigma pengembangan pendidikan Islam. Apabila dilihat dari sisi kepedulian dalam mengantisipasi perubahan sosial di kalangan umat, maka setidaknya terdapat 3 paradigma dalam pengembangan pendidikan Islam yang menonjol. Yang pertama ada paradigma ortodoksi, yang memandang ajaran dan nilai Islam adalah produk pemikiran ulama terdahulu sebagai kriteria utama dalam membangun sistem pendidikan Islam, serta melihat pemikiran dan pengalaman generasi terdahulu sebagai taken for granted, sehingga cenderung mewarisi dan melestarikannya tanpa sikap yang kritis. Yang kedua ada paradigma islamisasi, yang lebih melihat pemikiran dan pandangan non-muslim, terutama pandangan ilmuwan barat di bidang pendidikan sebagai ancaman yang sangat dominan, dan orang-orang Islam harus berlindung menyelamatkan identitas dan otentitas ajaran agamanya, sehingga kemudian cenderung menggali teks untuk mengendalikan perubahan sosial dan perlu merumuskan ukuran-ukuran normatif di bidang pendidikan agar ditemukan corak yang lebih islami. Yang ketiga ada paradigma modernisasi Islam, yang berangkat dari kepedulian akan keterbelakangan umat Islam di dunia sekarang yang disebabkan oleh kepicikan berpikir, kebodohan, dan ketertutupan dalam memahami ajaran agamanya sendiri. Sehingga yang perlu dipahami lebih dalam dari beberapa paradigma di atas adalah bahwa pendidikan Islam harus tetap berpegang teguh pada sumber ajaran Islam dengan memahaminya secara kritis. Harapannya akan ditemukan pemahaman baru yang akan menjadi program unggulan yang dapat menjadi pemicu dalam pengembangan pendidikan Islam. Strategi pendidikan Islam. Munculnya beberapa faktor yang dapat melemahkan lembaga pendidikan Islam sampai pada posisi ketertinggalan selama ini dilatar belakangi oleh 3 faktor utama, yaitu pertama, masih berorientasi ke masa silam yang berciri konservativisme. Kedua, mutu penyelenggaraan yang sangat rendah, sehingga profesionalisme pengelolanya tidak jelas. Ketiga, relevansi pendidikan Islam yang kurang mampu merespon tuntutan dan perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan prima. Sehingga dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengelola pendidikan Islam sebagai suatu agenda dalam menyusun perencanaan pengembangan pendidikan Islam, maka perlu memusatkan perhatian pada 2 hal. Yang pertama, membangun sekolah-sekolah untuk mencetak guru agama Islam modern di sekolah-sekolah umum negeri. Yang kedua, melakukan modernisasi madrasah dengan beberapa strategi, yaitu memperbaiki kurikulum, mengembangkan kualitas dan kuantitas guru, menyediakan fasilitas belajar, dan mendirikan madrasah sebagai percontohan atau model bagi lembaga pendidikan lainnya. Prinsip-prinsip strategis pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, orientasi pengembangan sumber daya. Yang kedua, arah tujuan kependidikan Islam multikulturalisme. Yang ketiga, mempertegas misi dasar li utamima makarima al-akhlak. Yang keempat, spiritualisasi watak kebangsaan. Fondasi dari bangunan kebangsaan menurut perspektif Islam adalah iman. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dengan NPM 205060048. Selanjutnya yaitu pengertian madrasah unggulan. Kata madrasah dalam bahasa Arab merupakan darab makan atau keterangan tempat yang memiliki arti tempat belajar. Dari asal kata darasa yang berarti belajar. Madrasah secara etimologi berarti sekolah atau perguruan yang berdasarkan agama Islam. Sedangkan madrasah secara terminologi adalah nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam, digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar agama Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum. Kemudian kata unggul secara umum berarti lebih tinggi daripada yang lain, utama atau tertinggi. Di Indonesia seringkali istilah ini disebut dengan model atau percontohan.
Dengan demikian, Madrasah Unggulan adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dengan program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki tempat belajar yang mampu melahirkan prestasi-prestasi di tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan akademik dan non-akademik dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Pengembangan madrasah. Dari aspek output, yang pertama yaitu prestasi akademik ditunjukkan dengan nilai ujian nasional, lomba karya ilmiah, dan lomba mata pelajaran. 2. Prestasi non-akademik ditunjukkan dengan kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, kedisiplinan, kesenian, kepramukaan, dan lain-lain. Dari aspek proses, yang pertama proses belajar dan pembelajaran yang efektif. 2. Kepemimpinan kepala madrasah atau sekolah yang kuat. 3. Lingkungan madrasah atau sekolah yang aman dan tertib. 4. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 5. Memiliki budaya mutu. 6. Memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. 7. Memiliki kemandirian. 8. Adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. 9. Memiliki keterbukaan. 10. Memiliki kemauan untuk berubah, baik psikologi maupun fisik. 11. Melakukan evaluasi dan perbaikan. 12. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 13. Memiliki komunikasi yang baik. 14. Memiliki akuntabilitas. Dan 15. Memiliki dan menjaga sustainabilitas dalam program dan pendanaan. Selanjutnya yaitu dari aspek input. Yang pertama, memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 2. Adanya sumber daya yang tersedia dan siap. 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 4. Memiliki harapan prestasi tinggi. 5. Fokus pada pelanggan, khususnya peserta didik. 6. Adanya input manajemen yang ditandai tugas yang jelas, rencana rinci, dan sistematis. Program yang mendukung pelaksanaan rencana dan sistem pengendali mutu yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung maupun di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.